Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cinggu Girls. Selamat datang di podcast K-popers Hijrah. Nah, kali ini aku dan Kak Isti akan ngobrol-ngobrol seputar gaya hidup gitu. Yang dimana zaman sekarang ini apa yang baru, apa yang aneh itu akan menjadi viral seketika, seperti hal yang berbau kebarat-baratan, terus juga ada hal-hal yang berbau Korea-Korea. Nah, yang pada saat sekarang ini hal yang berbau Korea itu sangat sangat nggak asing lagi di kehidupan kita gitu kan. Apa yang berbau Korea itu pasti udah tahu, orang anak kecil aja udah pernah tahu gitu kan. Beberapa orang yang menjadikan gaya hidup di Korea itu sebagai gaya hidup atau role model di kehidupan dia gitu, seperti gaya hidup seperti cara makannya yang mungkin lebih kayak cepat saji atau kayak makanan-makanan mentah gitu kayak kimchi atau sebagainya. Kemudian juga ada dari pakaian yang sekarang ini kan pakaian di kalangan kita itu udah kayak modern banget ya gitu, maksudnya nggak kayak keluar sedikit dari ranah yang seharusnya gitu. Kemudian juga ada kayak budaya pacaran, itu kan sebenarnya nggak ada ya dalam ranah dalam ajaran Islam gitu kan. Tapi karena apa yang kita tonton, terus juga yang udah ada kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita dengar itu otomatis jadi apa namanya, mendorong untuk kita melakukan sesuatu seperti apa yang kita tonton gitu. Kemudian ada lagi kayak gaya hidup hura-hura yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang nggak penting gitu karena menganggap hidup itu cuma sekali gitu. Nah, hari ini aku dan Kak Isti akan ngobrolin nih seputar gaya hidup yang mungkin lebih lengkapnya atau lebih jelasnya bisa disampaikan oleh Kak Isti. Nah, halo Kak Isti. Halo, Vi. Apa kabar? Oh, baik. Alhamdulillah. Vi, gimana, Vi? Alhamdulillah, Kak. Baik saja. Jadi kita mau ngobrol apa nih? Gaya hidup, Kak. Kan sekarang ini memang udah kayak melenceng gitu ya, dikit dari ajaran yang seharusnya yang diajarkan, yang udah ada dalam Islam gitu. Tapi karena terbawa arus oleh fenomena yang sekarang tengah menggandrungi, jadinya terbawa ke sana gitu, kayak pakaian tadi, makanan dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Isti itu gimana sih gaya hidup itu sebenarnya seperti apa, dan seharusnya itu bagaimana gitu. Seorang Muslim menjadikan role model itu siapa gitu. Oke. Wah, berat ya obrolannya ya. Tapi nanti kita bawa secara santai aja biar teman-teman juga dengernya itu nggak panas, gitu, santai. Oke, jadi ngobrolin tentang gaya hidup tadi Vi sudah memaparkan kayak contoh-contohnya, terus fakta-faktanya yang terjadi di remaja zaman sekarang gitu kan, ke adik-adik kita, ke teman-teman bukan seorang Muslim lagi gitu kan. Jadi lebih kayak yang keren, terus yang dipandang sangat wah itu tuh adalah orang-orang ya dari Korea gitu kan, terus kemudian dari Barat, dari Amerika dan sebagainya gitu kan. Lalu ketika kita berbicara tentang Islam itu tuh kayak terkesan jadul, terus kayak ketinggalan zaman kayak gitu kan. Nah, maka dari itu anak-anak zaman sekarang itu tuh kalau disuruh misalnya ayo kita ngaji kayak gitu kan, nanti pikirannya itu udah kayak wah nanti aku bakalan jadi orang kuper nih, kurang pergaulan, nggak bisa asik-asikan kayak gitu kan. Nah, sedangkan ketika diajak ayo main gitu kan, wah ini keren ini, terus nanti nongkrong di kafe, terus kemudian nanti nonton film yang itu sebenarnya mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan apa ya standar mereka. Misalnya orang-orang ini adalah orang-orang yang sederhana gitu ya, adik-adik kita itu kan maksudnya dari keluarga yang sederhana. Tapi karena tuntutan gaya hidup teman-temannya gitu kan, akhirnya tuh mereka ya kayak memaksakan diri gitu kan. Akhirnya minta uang orang tuanya, terus kemudian sedikit memaksa kayak gitu mungkin, atau mungkin rela nggak makan gitu ya, uang jajannya itu tuh sampai dipakai untuk hal-hal yang seperti nongkrong, nonton film gitu kan. Kalau untuk anak K-popers ya mungkin untuk beli album, nonton konser kayak gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bagian dari gaya hidup ya Vi gitu kan, karena ya itu adalah sebuah fakta gitu. Belum lagi kita membicarakan anak-anak yang mungkin bukan K-popers gitu ya, anak-anak yang biasa gitu kan, misalnya jauh-jauh dari
rambahan jauh dari Korean Wave kayak gitu kan. Mereka biasanya terkena dengan kayak gaya hidupnya itu tuh yang tadi Vi bilang juga seperti pacaran, terus kemudian yang lebih parahnya mungkin kena narkoba dan sebagainya, minum-minuman keras, terus kemudian jadi anak cabai-cabean dan sebagainya kan itu tuh Dengan embel-embel broken home pasti. Sering banget kan kita lihat mungkin di sosial media gitu kan. Belum lagi yang viral-viral nih, yang viral-viral kayak di YouTube, terus di mana? Di YouTube, di Instagram, di TikTok kayak itu kan biasanya konten-kontennya itu tentang pamer-pamer harta kayak gitu nggak sih? Iya, betul. Banyak banget orang. Lagi juga Heeh. kan di media sosial. Oh, betul. Dan itu tuh kayak sangat mempengaruhi gaya hidup gitu kan, terutama orang-orang yang remaja-remaja yang sering menghabiskan waktunya di sosial media gitu kan. Jadi kan mereka melihat informasinya tuh kayak gitu terus gitu kan. Wah, kayaknya kalau aku punya mobil keren ya, kalau aku punya rumah kayak gini keren ya gitu kan. Jadi kan bayangannya standar tentang kesenangan, standar tentang kebahagiaan kayak gitu menjadi terpengaruhi yang sebenarnya itu kalau diseret lagi ke arah Islam nggak sesuai kayak gitu loh, Vi. Nah, kalau ngomongin tentang lifestyle itu tuh sebenarnya dari pengertiannya itu ya, Vi, itu tuh kayak keseharian kita yang kita lakukan sehari-hari gitu kan. Apa kita itu berkiblat dari mana, terus kita itu tuh bersumber dari mana, kayak gitu. Sebenarnya sebuah lifestyle. Dan lifestyle ini tuh sebenarnya paling mudah banget untuk ditawarkan untuk remaja gitu kan. Karena remaja itu kan memang benar-benar baru kayak masa pencarian jati diri gitu ya. Ketika ngelihat satu lifestyle yang baik gitu kan, ya mereka ini akan melihat hal baik itu adalah keren gitu kan. Tapi ketika ternyata salah melihat yang lifestyle-nya itu tuh adalah orang-orang yang kayak tadi yang dijelaskan faktanya tadi gitu ya, yang pamer-pamer harta, terus hura-hura kayak gitu-gitu ya otomatis dalam pikirannya itu akan menjadi seperti itu. Karena kembali lagi kan bahwa kita itu kan dipengaruhi oleh informasi-informasi sebelumnya gitu kan, maklumat as-sabiqah kita gitu. Nah, oleh karena itu kan banyak ya orang tua itu yang kayak pengen nyekolahin anaknya itu di pondok Iya, pesantren, betul. tempat yang baik kayak gitu kan untuk melindungi anak-anaknya itu dari serangan-serangan Iya, lifestyle yang luar tidak sana. Islam, kayak gitu sebenarnya Vi gitu. Nah, ini tuh merupakan fakta dan kalau mau ditarik lagi gitu kan, sebenarnya kan seorang muslim itu tuh mempunyai gaya hidup yang khas ya. Vi. Kita itu punya ciri khas yang unik gitu kan, yang itu tuh beda dari orang-orang yang bukan Islam gitu kan. Nanti mungkin teman-teman gitu kan, karena kalau ngomongin tentang lifestyle-nya muslim itu akan jadi panjang gitu ya. Nanti mungkin bisa carilah tentang sirah bagaimana sahabat, terus Rasulullah itu tuh gaya hidup kesehariannya itu tuh seperti apa gitu kan. Nah, kalau sekarang ini ditarik secara garis garis utamanya gitu kan. Gaya hidupnya itu adalah pemisahan antara masalah agama dan juga kehidupan gitu kan yang secara istilah itu disebut dengan sekuler gitu, Vi. Jadi kalau dia memang masih Islam gitu kan, masih sholat dan sebagainya gitu. Tapi untuk kesehariannya dia itu tuh ngambil dari yang lain gitu kan, ngambil dari akidah-akidah yang lain gitu kan. Nggak pakai kerudung, terus kemudian mungkin pakai pakaian yang haram, pakaian haram kayak gitu-gitu kan. Demi untuk mendapatkan eksistensi diri supaya dianggap keren gitu ya. Yes, betul banget kayak gitu. Jadi kayak itu tuh mungkin kalau dia itu nggak melakukan itu, dia itu merasa kayak dia itu tuh ketinggalan zaman, tidak dianggap gitu kan. Itu kan memacu dia untuk aku harus ini, aku harus itu, berlomba-lomba gitu kan. Nah, sayangnya kalau kita ngomongin peradaban di dunia gitu kan ya, sekarang itu yang lagi ngetren itu bukan peradaban Islam gitu kan. Peradaban yang sekarang ngetren itu yang aku bilang tadi itu ya sekulerisme gitu kan. Akhirnya ya udah kayak agama Islam itu tuh cuma dijadikan arena ibadah aja gitu kan, sedangkan untuk kehidupan sehari-hari ngambil dari yang lainnya. Dan yang kemarin yang sempat viral kayak gitu kan sebenarnya juga anak buah dari pemikiran ini loh kayak child free yang kemarin viral itu ya. Itu kan sebenarnya buah dari pemikiran sekulerisme ini sendiri. Terus kemudian kesenangan pamer-pamer harta kayak gitu kan sebenarnya juga dari pemikiran ini bahwa ketika uang banyak kamu akan senang kayak gitu loh. Nah, itulah
fakta sekarang gitu kan, yang sebenarnya itu tuh kalau kita ngelihat itu ya miris-miris juga sih, Vi. Kan di sosmed aja, Vi, yang kejadian kayak gitu. Di real life tuh juga banyak. Nah, Vi, ada nggak ketemu gitu kan di real life kejadian-kejadian kayak anak-anak remaja yang malah justru ngikutnya itu tuh ke arah-arah barat kayak gitu, banyak kan? Banyak banget Kak. Dan apalagi tuh kayak di berita-berita sekarang itu pasti banyak banget tuh yang bermunculan demi untuk mendapatkan yang diinginkannya, dia sampai dalam durhakai ibunya, kayak membunuh ibunya gitu. Ada kejadian tuh gimana ya? Ada berita yang muncul dia membunuh ibunya karena tidak dibelikan sepeda motor. Terus juga ada sampai dia mencuri. Terus apa? Kalau ngikutin gaya hidup orang luar itu emang terlihat keren banget gitu ya. Emang kayak asik gitu. Tadi bilang keren, tadi bilang apa namanya sih itu Modern gitu ya. modern gitu kan ya. Kayak sekarang itu kan anak-anak para muslimah itu kan tetap pakai hijab tapi kayak nggak nutupin seharusnya itu loh, lebih ke leher ya, terus pakai celana yang udah itu celana jeans tuh kayak koyak lagi itu. Ada ini sih apa pakaian yang lagi ngetren itu loh, yang apa sih, tank top halal. Jadi tank topnya itu dipakai di luar, terus mereka pakai kerudung, pakai dalam kayak gitu. Kan pakai ini tunik gitu yang panjang, terus tank topnya luar gitu kan. Terus juga disimikan gitu. Aduh, itu keren banget pasti di gambar. Dan itu kalau orang yang maksudnya nggak sadar gitu ya, masih belum tahu paham kayak itu, yang nganggap itu emang keren banget nih gitu kan, karena lucu kayak gitu kan dilihatnya. Wah, bisa bergaya kayak ini ya, kayak orang nggak pakai kerudung tapi tetap halal gitu kan. Ya, betul. Kayak terlalu memaksakan diri gitu loh. Kayak ya, apa kemarin sempat juga viral soju halal gitu kan Kak. Itu kan juga meniru dari luar sana, tapi dibawa versi halalnya kayak mana gitu. Padahal dari nama minumannya udah soju gitu, tapi mungkin apa komposisinya mungkin yang berbeda. Tapi kan tuh sama aja ya dengan kayak meniru kegiatan orang non muslim gitu kan, yang minum kayak gitu. Iya, jadi kayak tasabuh ya, tasabuh itu kan menirukan gaya hidup orang-orang yang bukan dari Islam gitu kan ya. Ini sebenarnya berbahaya sih, karena kalau sudah tasabuh itu nanti ngomongnya akidah gitu loh, bisa jadi akidahnya tergerogos, dan nanti bisa jadi sampai ke bisa dijadikan itu loh, kan ada hadisnya kan, kalau orang yang tasabuh itu tuh ini termasuk orang-orang yang justru bukan Islam kayak gitu, tapi itu mesti ada penjelasan lebih lanjutnya sih gitu kan. Tapi ya kayak gitu tuh, untuk tasabuh kayak gitu tuh buat kita ya hati-hati saja gitu kan, karena jangan sampai kita justru malah ngikut-ngikutan demi tren, demi dianggap keren, demi dianggap modern kayak gitu tadi. Gitu, Vi. Oke, terus apa lagi, Vi? Kita menurut Kak Istri ini gimana sih? Kenapa sih orang itu ikut ke dalam arus yang bukan Islam gitu? Kenapa sih bisa menjadikan orang non Muslim menjadikan role model di kehidupan dia? Gitu. Jadi Kakak bisa kayak gitu? Iya sih. Karena ini sebuah apa ya, pertanyaan why itu kan penting gitu ya. Jadi kenapa sih mereka bisa kayak gitu ya, Vi? Jadi paling enggak kalau aku bisa ini ya, ada 3 penyebab kali ya. 3 penyebab gitu kan, kenapa kita itu tuh bisa kayak kehilangan role model, terus kita justru malah mengekor barat dan sebagainya gitu kan. Yang pertama itu Muslim, kita semua gitu, kayak seolah-olah itu kehilangan identitasnya sebagai seorang Muslim gitu kan. Seorang Muslim yang seharusnya itu tuh semua kehidupannya, seluruh lifestyle-nya itu diatur dengan Islam gitu kan, justru malah kehilangan gitu kan. Jadi sudah mulai silau dengan pemikiran-pemikiran di luar gitu kan, karena kita ya mungkin bisa jadi nggak belajar tentang Islam, terus kita tidak memperdalam tentang Islam itu tuh kerennya seperti apa gitu kan. Jadi menganggap bahwa yang di luar Islam itu justru lebih keren, akibatnya ya udah diadopsi aja tuh gitu. Yang pertama itu sih identitas mereka, identitas kita remaja-remaja zaman sekarang itu sebagai seorang Muslim itu tuh mulai hilang, tergerus pelan-pelan kayak gitu. Nah ini tuh yang kedua ya, alasan yang kedua itu karena mereka itu meninggalkan
apa yang seharusnya jadi pegangan gitu, yaitu Al-Qur'an gitu kan. Sebagai seorang muslim kan satu-satunya senjata kita gitu ya. Sebagai seorang muslim itu kan ya Al-Qur'an ini sebagai map of life gitu kan. pedoman Jadi kita. hidup kita benar-benar jadi penerang kita. Nah, kalau misalnya kita itu sudah meninggalkan Al-Qur'an ini, ya udah kita bakalan tersesat gitu kan. Kan ibaratnya map of life ya, peta hidup kita gitu kan. Kita kehilangan peta ini dan kita nggak hafal. Ya udah deh, akhirnya kita bisa tersesat dan nggak sampai tempat tujuan. Itu kan na'udzubillah min dzalik banget gitu. Dan tentang ini ya, Vi, tentang apa sih meninggalkan Al-Qur'an itu sebenarnya kayak Vi pernah dengar nggak sih kata-kata yang bahwa musuh-musuh Islam itu tuh salah satunya cara mereka membuat umat muslim hancur kayak gitu yang menjauhkan Al-Qur'an dari hati-hati kita. Pernah dengar ya itu kayaknya kata Perdana Menteri siapa gitu kan. Jadi dalam sebuah sidang mungkin ya, itu aku nggak tahu sih tepatnya apa, tapi kata-katanya benar-benar jelas gitu kan. Kita nggak akan bisa mengalahkan umat Islam gitu kan kalau dalam dada-dada mereka masih ada Al-Qur'an. Tujuan kita yaitu tuh menjauhkan mereka Islam gitu kan. Jadi kayak bener banget ya konspirasi selama ini yang 8F itu ya, food, fun, fashion, dan sebagainya, itu tuh ya nyata banget gitu kan. Dan itu merupakan senjata mereka untuk menghilangkan Al-Qur'an itu dari dada kita gitu kan. Kalau bicara tentang Al-Qur'an di dada kita itu bukan berarti hafalan kayak gitu ya, bukan cuma hafalan, tapi ya yang lifestyle tadi benar-benar kayak dijauhkan. Kamu lifestyle-nya diganti ya, diganti pakai ini aja deh gitu kan. Jangan pakai Islam itu tuh kuno gitu kan. Kamu pakai ini deh, coba keren banget nih, bisa ke konser, bisa teriak-teriak. Nanti kamu bisa ngebiasin seseorang dan mereka itu tuh keren banget. Ya kayak itu kan kayak dikasih gantinya gitu kan. Misalnya selama ini punyanya lollipop gitu ya, punyanya lollipop terus diganti nih sama mungkin es krim kayak gitu. Ini aja es krim aja lebih enak gitu loh. Lollipop mah jadul, buang aja deh kayak gitu loh. Kayak dijauhkan tapi ditawari dengan sesuatu yang lebih manis gitu kan. Lebih manis meskipun standarnya yaitu orang-orang itu cuman untuk merusak umat Islam gitu kan. Karena ya kita kembali lagi kalau umat Islam itu tuh kan kayak masa depannya itu tuh ada di remajanya ya. Kalau remajanya itu tuh udah rusak, ya udah hancur peradaban Islam. Astagfirullah. Iya itu tadi pokoknya astagfirullah. Itu Vi. Nah, terus alasan yang ketiga itu tuh tadi sih sebenarnya udah tak sebutkan, yaitu tentang pemikiran sekulerisme yang semakin menancap dalam gitu kan. Dan pemikiran sekulerisme ini tuh menyamar apa sih ya, berubah diri gitu kan dalam hal-hal yang lebih kayaknya itu dekat dengan remaja-remaja gitu kan. Misalnya tadi itu ya yang sekulerisme kan intinya memisahkan agama dan kehidupan gitu kan. Dikasih bias, dikasih fandom, dikasih idol K-pop, terus kemudian dikasih mungkin ya kayak gitu-gitu kan. Terus kemudian ya itu karena gaya hidup, kembali lagi gaya hidup itu adalah sesuatu yang mudah ditularkan gitu kan. Kita mengidolakan misalnya siapa ya? Misalnya Billie Eilish gitu ya, contohnya yang bukan K-pop aja nggak apa-apa. Billie Eilish kayak gitu kan. Itu kan dia tentu memiliki gaya hidup yang berbeda dengan Islam gitu kan. Nah, ketika kita sudah ngefans banget, ngebiasin, terus tiap hari ngikutin dia kayak gitu kan, otomatis kita tertular gaya hidupnya. Ini tuh otomatis loh, Vi, kayak nggak sekalipun kita kayak aku cuma dengerin lagunya, tapi itu salah. Karena apa yang kita lihat itu akan tentu langsung distract diri kita gitu. Iya, tentu akan ditiru sedikit meskipun mungkin dari ucapannya, mungkin dari cara pandangnya terhadap sesuatu, kayak gitu mesti terpengaruh dengan sesuatu yang kita biasin, sesuatu yang kita fangirlingin kayak gitu kan, entah itu dari barat, entah dari K-pop, entah dari Indonesia sendiri gitu kan. Entah itu tuh public figure atau orang-orang yang sebenarnya itu tuh nggak diciptakan untuk menjadi idol kayak gitu loh, kayak public figure sekarang kan banyak kan ya yang speak up tentang hal-hal yang sebenarnya itu tuh bertentangan dengan Islam. Kayak gitu sih penyebabnya. Ada kayak beberapa figur itu kayak menyuarakan LGBT juga kan, terus menyuarakan kebebasan wanita tapi malah melenceng gitu kayak bahasanya seperti apa. Iya. Dan itu yang menyampaikan bukan cuma orang yang nggak bermartabat kayak gitu, nggak sengaja dipilih, itu tuh orang-orang yang high class, terus kayak punya
kedudukannya itu tuh memang dia dilihat keren gitu kan, Iya. pendidikan tinggi Yang gitu. bener-bener jadikan kayak top model gitu kali ya, Kak. Kira-kira. Yang punya pengaruh besar kayaknya ya. Gitu. Nah, kalau yang dijadikan kayak orang-orang mungkin biasa kayaknya nggak ada yang mau denger Nggak ya. ada ngaruh mungkin. Jadi ya dicari yang seperti itu. Nah, itu banyak banget sekali. Gitu, Vi, penyebabnya kalau dari aku sih kayaknya 3 itu sih yang utamanya ya. Kalau yang banyaknya ya nanti mungkin dalam hal fashion itu apa, hal musik itu apa, itu banyak banget. Gitu. Intinya sih, kalau menurut aku hal-hal yang berbau di luar Islam itu kayak lebih menyenangkan gitu ya, Kak, dibuat secara lebih halus gitu. Ya, menyenangkan. Dibuat lebih halus masuk ke dalam diri pemuda generasi muslim gitu kan. Ya, hiburan tadi yang banyak sih dari kita itu yang apa-apa ada masalah sedikit aja langsung depresi gitu, terus dengerin lagu ke sini, dengerin cari hiburan lah untuk menenangkan diri, padahal itu nggak bakalan nenangin diri, padahal cuma nyenangin doang sih, itu pun beberapa menit setelah itu balik lagi galaunya gitu kan. karena bukan itu seharusnya yang dia cari gitu kan. Tadi seharusnya kan dia lebih chill, mungkin lebih sholawat, terus lebih kayak mengadu kepada sang penciptanya gitu ya, Allah gitu kan, mungkin lebih bisa tenang gitu. Tapi ya itu yang kena sekarang tuh memang banyak larinya ke hiburan gitu. Cuman dibawa halus banget ya ke arah sananya gitu. Sadar kita yang dibuat. Kayaknya itu tuh memang mereka itu tuh ngelakuin survei kayak gitu loh. Yang disukai remaja itu kedepannya apa ya kayak gitu. Jadi kayak diterima banget apa yang mereka bawa itu, kayak misalnya love yourself dan sebagainya, itu kan kayak ini yang dibutuhkan gitu loh. Ini loh kamu butuhkan ini kan. Betul. Karena banyak ya para pemuda itu yang benar-benar kayak embel-embel broken home lah, padahal mereka nggak tahu broken home sebenarnya itu kayak mana gitu kan. Melihat kejadian di Palestina itu mungkin lagi broken home kali ya. Itu udah kayak di depan kepala anak orang tuanya dibunuh, kena bom, aduh nggak tahu gimana itu mereka. Itu bukan cuman kena mental banget itu, kalau dibandingin kita mah ya. Iya itu. Tapi ketutup sama hiburan-hiburan yang mereka sajikan gitu kan. Jadi kita nggak tahu menahu, bukan nggak tahu menahu sih. Istilah itu cuek malah yang kejadian gitu. Ya. Apa Kak? Acuh dari acuh dengan kejadian yang luar yang lebih parah gitu. Kita lebih sibuk dengan hal-hal yang membuat kita jadi happy gitu. Padahal lebih banyak orang luar sana yang lebih nggak beruntung seberuntung kita gitu. Betul. Dan sekarang ini lebih ngeri banget ya, karena kalau di TikTok itu tuh aku kan beberapa waktu yang lalu itu download TikTok gitu kan, karena rencananya ada mau dakwah di sana gitu kan, K-popers hijrah gitu kan. Jadi kayak lihat dulu lah di sana itu tuh kayak apa sih ya. Dan ngeri banget gitu lah ketika ada yang FYP itu tuh banyak yang LGBT, banyak yang lesbian, banget. Dan mereka kayak proud gitu, bangga banget ketika menyatakan diri gitu kan, kayak berasa didukung mungkin ya, karena ya tahu sendirilah ya, ini kan merupakan propaganda besar gitu kan. Kalau dulu mungkin orang-orang dokter Amerika itu masih menganggap bahwa kayak gini penyakit. Sekarang kan udah nggak dianggap penyakit kayak gitu kan. Udah lebih terang-terangan ya Kak, karena udah ada banyak orang-orang yang mendukung ini LGBT ini ya, tokoh-tokoh yang benar-benar berpengaruh besar gitu kan, yang menyuarakan ya LGBT tapi dengan embel-embel filsafat lah, dengan embel-embel ya itu segala macamnya. Jadi mereka tuh buat gaya hidup tuh nggak main-main ya, harus survei dulu gitu supaya ini tepat sasarannya gitu pada para pemuda Islam gitu kan, langsung top gitu kan. Dengan melalui hiburan-hiburan tadi. Nah, selanjutnya nih Kak, siapa sih yang kita jadikan panutan, yang kita jadikan role model yang seharusnya yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam gitu, yang nggak melenceng lah gitu kan.
sekarang ini banyak nih generasi muda tuh yang kehilangan role modelnya gitu, kehilangan. Makanya mereka lagi mencari role model yang dari luar, dari barat, dari Korea, dari India, dari mana pun. Ya, ya sebenarnya kalau kita ini ya ngefans, bukan ngefans sih. Kalau kita mengambil sesuatu dari yang bukan Islam gitu kan, misalnya dari orang-orang kafir, ya itu sebenarnya ada yang boleh, ada yang enggak, gitu kan. Karena sebenarnya dalam Islam itu dibedakan antara hadoroh dan juga mahadaniyah gitu kan. Kalau hadoroh itu tuh nggak boleh gitu kan. Misalnya ya tadi kayak pemikiran-pemikiran sekularisme, gaya hidup, ya itu nggak boleh. Tapi kalau madaniyah gitu tuh kan boleh gitu kan, kayak Instagram kayak gitu kan merupakan hasil apa ya, hasil apa sih? Tawuran Hasil dari kayak gitu kan. Terus kemudian Zoom kayak gitu itu tetap boleh gitu kan. Nah, itu sih batasannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau ngefans sama siapa ya, ngefans sama misalnya pebisnis apa gitu kan, ya udah diambil dari ilmu bisnisnya aja gitu strategi kan. bisnisnya kayak gimana gitu. Semangat bisnisnya atau apa kayak gitu. Tapi kalau yang itu sudah berkaitan dengan ide atau pemikiran gitu kan, itu harus hati-hati gitu. Jangan sampai terus wah dia itu bisa dapat keuntungan ini karena memainkan riba gitu kan. Ya berarti yang jangan ditiru gitu kan. Jadi intinya seperti itu sih. Nah, karena sekarang itu kan kita kayak nggak menutup kemungkinan kan sih kayak suka sama orang di luar Islam kayak gitu loh. Karena yang digaung-gaungkan media yang di apa sih, di blow up. Tapi harus hati-hati itu tadi batasnya ya kayak gitu. Kalau itu sudah terkait dengan ide, pemahaman gitu kan, akidah gitu ya. Misalnya ini apa kita ini nih apa ya, idola kita itu adalah bukan orang Islam gitu kan. Terus kita ikut-ikutan pakai topi Santa kayak itu kan nggak boleh. Nah, itu karena itu meskipun benda tapi itu terkait dengan akidah gitu loh. Tapi gimana sih Kak kalau kayak orang-orang kerja di perusahaan, kerja di supermarket itu kan banyak ya pakai menyambut hari kayak gitu, kayak pakai topi, pakai atribut-atribut kayak gitu setiap ada hari besar. Itu gimana sih Kak sebenarnya, boleh nggak atau ada pengecualian nggak sih dalam Islam itu? Kalau mungkin ada beda pendapat, aku nggak tahu sih. Tapi kalau dari ustadz-ustadz kayak Ustadz Adidaya dan sebagainya itu tuh memang nggak membolehkan gitu kan ketika kita memakai hal seperti itu gitu kan. Apalagi itu tuh kita bisa memilih kan, kita bisa memilih kerja di mana, terus kita boleh mengambil yang penting halal kayak gitu kan. Nah itu sih disitulah akidah kita diuji. Iya kan? Banyak tuh ini asal pekerjaan ya udah ikut aja gitu, padahal dipecat gitu kan. Ya itu sih. Berarti memang harus tantangan nih buat muslimah gitu ya, buat muslimah sama muslim gitu kan. Kalau nyari pekerjaan gitu kan, yang namanya muslimah bekerja itu kan hukumnya mubah gitu kan, nggak haram dan juga nggak wajib gitu. Jadi kalau itu tuh mubah ya udah kita benar-benar nyari yang safe, yang aman gitu kan. Jangan sampai itu tuh dengan kita kerja itu tuh kayak mewajibkan atau malah kebalikannya mungkin mengharamkan kayak gitu. Nggak, pandangannya harus tetap hukum seorang wanita bekerja itu tuh ya mubah gitu kan. Nah, kita benar-benar harus nyari tempat yang safe itu sih yang susah. Susah Kak, karena banyak sekarang itu lowongan pekerjaan tuh ya kayak gitu, dibawa kayak buka jilbab gitu, terus juga kayak suruh pakai atribut lah setiap hari besarnya, kayak agak lebih minim sih lowongan pekerjaan yang benar-benar bernuansa Islam itu minim gitu. Sedikit banget dan mungkin, tapi kalau sekarang ini mungkin udah ada beberapa gitu ya, tapi kalau dulu banget itu kayak susah banget, kayak nggak ada gitu loh, bener-bener kayak nggak ada. Nah sekarang kan banyak ya, apalagi karena online ini kan, jadi banyak kayak apa sih ya, kelas-kelas kayak gitu kan yang dibuka, dan itu tuh perusahaan gitu loh yang membuat kelas-kelas online gitu banyak banget sih. Kalau di Jogja banyak banget, tiba-tiba jadi buka kelas fikih, kelas muamalah. Iya ya. Itu banyak banget. Dengan memanfaatkan ini kan, memanfaatkan media digital yang sekarang. Iya betul. Jadi seperti itu, Vi. Batasannya itu sih. Kalau itu hadoroh ya nggak kita ambil, tapi kalau madaniyah ya boleh diambil gitu kan. Madaniyah, tapi kalau berkaitan dengan ide atau akidah tertentu ya nggak boleh gitu kan. Nah, kalau
ditanya seorang Muslim itu harusnya seperti apa gitu kan, ketika melihat gaya hidup ya udah sangat jelas sekali ya, telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik gitu. Jadi ya udah, kita itu sebenarnya sudah ada the perfect person gitu ya, manusia yang paling sempurna gitu kan, yang bisa dijadikan role model. Masalahnya kan kita karena minimnya pengetahuan, terus karena kita itu tuh jarang ya baca-baca tentang kisah-kisah beliau gitu kan. Jadi kita itu kayak kekurangan informasi loh. Aku tuh pengen ngefans kepada seseorang yang memiliki daya kerja keras tinggi gitu kan, bekerja dari nol sampai sukses. Sebenarnya kan itu di diri Rasulullah ada ya. Udah. Cuman karena nggak tahu gitu kan, nggak tahu informasinya itu, alhasil jadi ngefanin yes, idol kayak gitu kan, yang sudah memang benar-benar terpampang, disuguhkan, kayak disodorkan gitu loh, ini loh kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau kita itu tuh harus sebenarnya banyak banget loh contoh-contoh muslimah, terus muslim gitu kan, di zaman-zaman dulu itu tuh yang kayak keren-keren banget gitu kan. Kalau kita mungkin baca cerita sahabat Nabi, terus atau mungkin ulama, kayak itu kayak nggak ada habis inspirasinya gitu sih. Sebenarnya itu kayak kita mau nyari yang hatinya lembut, itu mesti ada. Kita mau nyari yang luas, kayak gitu juga ada gitu kan. Terus semua sudah ada kayak, wow, kita tuh cuma tinggal milih mau ngambil role model yang mana, yang dari Islam. Memang kitanya sih yang mau apa enggaknya gitu ya, Kak. Yes, betul banget gitu kan. Cuma kalau kita misalkan mau gitu kan melihat atau menonton atau dengar kisah-kisah yang dari sahabat-sahabat Nabi Rasulullah gitu kan, itu mungkin kita bisa speechless kali ya melihat perjuangan mereka yang lebih lah gitu ya dari apa yang kita lihat di zaman sekarang ini orang-orang luar itu. Cuma kitanya aja sih yang mungkin informasi juga kan, Kak. Informasi sama yang media suguhkan juga kan lebih dominan ke hal-hal yang barat itu, yang barat Korea gitu. Jadi gitu Vi, kalau kita lihat ya, mungkin bisa jadi kan kenapa sih Islam itu dipandang kayak kuno dan sebagainya. Mungkin itu bisa juga jadi bahan muhasabah untuk kita gitu loh, orang-orang yang mungkin sudah nggak ada di track yang itu buat muhasabah kita gitu loh, orang-orang yang mungkin mengajak teman-teman kita untuk kembali ke tracknya gitu kan. Karena kan kita tahu sendiri bahwa konten-konten yang merusak akidahnya umat Islam itu dibuat semenarik mungkin, sekeren mungkin, mereka benar-benar 100% di sana gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah kita juga sudah 100% nih untuk ngasih tahu indahnya Islam tuh kayak gini loh teman-teman, kayak gitu. Kita udah 100% belum dalam membuat konten, atau jangan-jangan yang penting kita aja deh, aduh, apa. Kalau membuat konten itu juga bukan kayak apa sih ini yang bisa menarik gitu, yang bisa menancap ke diri seseorang gitu kan, dibuat lebih menarik, sekreatif mungkin kan. Iya betul banget sih gitu. Jadi mungkin di akhir pembicaraan kita ini kita jadi kayak muhasabah gitu loh, karena kita kondisinya remaja-remaja kayak gitu, terus kita kok Islam itu tuh masih dipandang aneh, dipandang dan sebagainya gitu kan. Berarti itu menjadi PR buat kita gitu, bisa memberikan 100% gitu kan, 100% yang ada di diri kita gitu kan. Nah, nanti kan Allah melihat itu ikhtiar kita gitu kan, nggak ngelihat hasilnya gitu kan. Hasilnya kan hak prerogatifnya Allah. Kita yang penting ikhtiar aja 100% gitu sih. Kalau dari aku gitu kan tentang gaya hidup ini gitu. Dan satu lagi Vi gitu ya, aku mau nambahin satu lagi, karena lifestyle itu tuh kan mudah banget dipengaruhkan untuk orang gitu kan. Jadi berarti kita sebagai seorang muslim yang insya Allah itu tuh sudah menggunakan lifestyle kita seorang muslim gitu kan. Nah itu tuh kita harus bangga nih, berbangga diri gitu kan, menyebarkan lifestyle kita itu tuh di sosmed gitu kan, di kehidupan sehari-hari, di real life gitu. Kayak kita tuh bangga banget dong, wah pakai kerudung itu tuh enak loh, nyaman gitu. Terus atau kita terlihat sangat happy lah ketika taat kepada Allah, itu tuh merupakan kayak kita itu menggaungkan ini loh, lifestyle Islam itu tuh nggak melulu mengekang loh. Tapi Kak, pernah aku dengar seorang muslimah itu, tokoh apa ya, aku lupa, kayak ngomong dia tuh bilang pakaian umat muslim ini, kata orang-orang, kebanyakan orang lebih
kok lebih jadul gitu kan, padahal pakaian Islam itulah yang seharusnya lebih modern karena lebih menutup gitu. Nah, sedangkan di zaman-zaman dulu itu lebih terbuka gitu. Apa sih itu namanya? Aku lupa. Iya, aku pernah dengar kayaknya. Iya itu Kembali ke zaman dulu lagi kan, justru ketika nggak menutup aurat itu justru malah kembali ke masa jahiliyah. Itu yang terbelakang, kita yang lebih maju sebenarnya. Ya, kita itu makhluk modern. Bangga lah jadi seorang muslim. Ya dong, harus bangga dong. Proud to be a Muslim. Wong yang salah-salah aja proud, kalau masa kita yang bener jelas-jelas kita pernah yang bener nggak proud. Kan? Jangan mudah ini sih, kalau aku jangan mudah down, yang mudah asa. Gitu. Karena yang menentukan seorang berubah itu ya cuma Allah. Kita ikhtiar aja menjalankan apa yang kita lakukan gitu kan, untuk mengajak teman-teman kita kembali ke jalan yang seharusnya. Yes, betul. Oke, Simple, demikianlah obrolan kita pada podcast kali ini yang itu membahas tentang gaya hidup. Nah, asik banget tadi ya obrolan sampai kita nggak lupa waktu sampai kita jam ini gitu ya. Dan demikianlah, dan terima kasih untuk Kak Isti yang udah nyempetin waktu ya, dan juga pasti sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyaksikan dan mendengarkan podcast kita. Nantikan podcast kita yang lainnya di episode selanjutnya. Ya, assalamualaikum. Makasih. Sama-sama Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.